Saya akan presentasikan feedback grid dari kelompok kami Calmine, yaitu masukan-masukan yang kami dapatkan terkait dalam produk ini. Ini adalah tampilan prototipe dari aplikasi yang akan kami kembangkan. Silakan dicermati dulu sebentar. Berikut ini adalah kesimpulan dari feedback yang kami dapatkan dari orang yang telah kami interview. Positifnya, memberikan ruangan di mana mereka yang memiliki masalah mental health memiliki ruang sendiri sebelum harus berhadapan dengan psikolog langsung. Lalu, cukup membantu orang-orang yang mempunyai masalah mental health. Lalu, mereka yang kebingungan mau cerita ke siapa jadi punya tempat. Dan juga harga lebih murah kalau konsultasi dengan psikolog. Nah, negatifnya, masalah UX yang tampaknya kurang, setting, homepage, icon, dan lain-lain harus dikembangkan karena belum jelas. Juga bisa disalahgunakan. Lalu, emoji dan interface yang kegedean kurang spesifik. Juga ada karena pembayaran untuk psikolog itu per sesi, ada kemungkinan bisa dilama-lamakan oleh si psikolog yang menerimanya. Maksudnya konfirmasinya ya. Pertanyaan yang kami mendapatkan, ruang chat dengan pengguna yang monitor tidak? Dan bagaimana cara memantauannya? Jawabannya iya, ada. Fungsi ChatGPT untuk apa? Sebagai responden pertama bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dan juga bisa mendirect orang tersebut untuk berhadapan dengan psikolog asli. Apakah sama dengan Halodoc? Ya, mirip-mirip, kami mengambil beberapa inspirasi dan juga ada beberapa bagian yang berbeda. Cara menentukan kredibilitas psikolog. Kami memetik orang-orang yang sudah memiliki sertifikat dan juga pengalaman kerja. Pengguna kan memilih sendiri psikolognya. Bagaimana cara tahu psikolog yang pas untuk mereka? Setahu saya ada kegiatan trial and error. Ya, mungkin memiliki beberapa sesi yang dibutuhkan untuk menentukan psikolog yang cocok. Kenapa tidak memakai ChatGPT biasa saja? Mengapa harus built-in aplikasi? Ya, biar simpel agar kalian tidak usah bolak-balik. Apakah questionnaire seperti side quest dalam game? Ya, kami akan menentukan sistem poin. Seperti Shopee Cocoki. Berikut ini adalah saran-saran yang kami dapatkan dari interview kami. Nambah kompetensi kerja sama dengan rumah sakit, UI atau UX diganti. Nambah fitur menghubungkan, misalnya ada yang panic attack, maka akan disediakan fitur untuk membantu mereka nafas secara normal kembali. Juga, menekan filter di chatroom, dan apabila melanggar sebanyak sekian kali, maka pengguna akan di-ban. Juga, interface dan emoji terlalu besar, mungkin bisa dikejar atau disesuaikan lagi. Terima kasih. Lalu, feedback grade prototype lainnya, menurut narasumber kami, ada beberapa kelebihan dari Calmine, yaitu prototype straightforward dan jelas, topik relate dengan anak muda, platform online dapat diakses dengan mudah dan cepat, menyediakan berbagai fitur unik, privasi dijaga, dan mengutamakan kenyamanan pengguna. Lalu ada beberapa kekurangan dari Calmine. Yang pertama, sudah banyak kompetitor dari topik mental health. Pengguna mungkin merasa kurang terhubung secara sosial saat menggunakan platform online. Lalu, masalah teknis saat menggunakan platform online, info tentang terms and conditions masih belum ada. Lalu, yang terakhir adalah informasi membership belum ada secara detail. Lalu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para narasumber kami. Yang pertama, apakah platform online kesehatan mental benar-benar efektif? Lalu yang kedua, apakah bisa menjadi alternatif yang efisien layaknya konsultasi yang dilakukan face-to-face atau secara langsung? Lalu bagaimana mendapatkan keuntungannya? Lalu jika ada iklan, berapa lama dan apa saja iklan yang akan muncul? Lalu ada beberapa saran yang diberikan oleh para narasumber kami. Yang pertama bisa rate dokter sama ada fitur review. Lalu yang kedua prototipe lebih dikembangkan. Dan yang terakhir berikan informasi yang jelas terhadap mental health para user. Lalu berikutnya adalah dokumentasi. Gimana tahap pertama yaitu understand masalah mental health pada kalangan remaja, serta banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan bantuan profesional. Nah, dari sini juga kita mendapatkan masalah bahwa banyak orang yang tidak dapat berkonsultasi secara langsung. Maka dari itu, kita membuat sebuah platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu tahap kedua adalah observe, di mana berdasarkan artikel yang kami baca dan kumpulkan, ada banyak sekali kasus
gangguan mental. Salah satunya adalah dari data kompas.id yang menyatakan bahwa 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Dan masih banyak lagi data yang telah kami kumpulkan. Yang berikutnya adalah Synthesize, di mana kita membuat sebuah platform yang memiliki masalah mental health dan tidak memiliki akses untuk bantuan profesional dapat berkumpul dan saling curhat serta berteman satu sama lain. Ya, di mana kita berusaha untuk membuat sebuah komunitas yang sangat sehat. Lalu yang berikutnya adalah Ideate, di mana kita menyediakan forum untuk curhat, menyediakan konsultasi psikolog, menyediakan kuesioner simple untuk diagnosa pribadi, dan yang terakhir chatbot untuk daily check-up dan mereka bisa curhat tanpa pressure. Nah, chatbot yang kita gunakan saat ini itu hanya chatbot yang dipakai secara simple dan hanya dipakai untuk sebuah aktivitas-aktivitas ringan saja. Lalu berikutnya ada beberapa dokumentasi dari proses interview untuk perspektif grade. Bisa dilihat kita telah melakukan beberapa interview secara digital atau bahkan secara langsung face to face kepada narasumber kami. Lalu ada juga di slide berikutnya beberapa hasil dokumentasi dari chat para narasumber kami yang telah membantu kita dalam menyerahkan beberapa pertanyaan, kelebihan, kekurangan, dan juga saran. Berikut merupakan hasil tes yang telah kami lakukan. Yang pertama ialah tester menyukai produk kami yang berfokus pada mental health sehingga mereka yang membutuhkannya memiliki ruang tersendiri. Kemudian diharapkan aplikasi yang kami buat dapat bekerja sama dengan rumah sakit dan sejenisnya. Kemudian memberikan informasi lebih mengenai keamanan pengguna seperti terms and condition, filtering, dan bagaimana privasi mereka dapat terjaga. Kemudian berikutnya ada key partnership, yaitu rumah sakit dan kerjasama dengan sponsorship. Pada revenue streams, kita akan mengumpulkan keuntungan dari subscription dan sponsorship. Kemudian berikutnya ada cost structure, yaitu biaya maintenance. Berikut perceptual maps kami, jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor utama kami seperti Relief, Bicarakan.id, dan BetterHelp, kami tak hanya mengutamakan experience yang personal, tapi kami juga menyediakan experience komunitas juga. Lalu, untuk keunggulan produk kami, pertama kami menyediakan forum diskusi anonim agar pengguna kami dapat curhat dan berinteraksi dengan pengguna lainnya secara anonim. Tentu forum ini akan dimonitor oleh tim kami agar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua pengguna. Lalu kedua, kami menyediakan jasa konsultasi psikolog agar pengguna dapat mendapatkan bantuan profesional oleh psikolog dan psikiater yang sudah terverifikasi oleh Kamain. Untuk simple questionnaire, kami menyediakan beberapa quiz yang tentunya sudah terverifikasi oleh ahli untuk pengguna kami mengenal diri mereka lebih lanjut. Dan terakhir, kami menyediakan fitur chatbot di mana pengguna dapat curhat ke bot AI dan memonitor mood mereka. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.